Saya katakan nih calon dokter sudah memaksa-maksa orang, menganiaya orang, terlibat dalam penganiayaan orang. Nggak cocok tuh jadi dokter menurut saya. Orang tuanya juga yang melibatkan diri supaya diperiksa gitu. Ya. Kalau dia punya jabatan, ya pejabat kan harus gitu, harus ngatur keluarganya juga. Polisi tidak boleh itu menerima upaya damai di bawah, itu harus diperiksa sebagai penganiayaan. Sejak 2006 itu pemilihan, itu politik uang luar biasa. Yang di zaman Orde Baru dianggap penyakit yang sangat menjijikkan, itu muncul serangan fajar di berbagai daerah. Sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal dan jorok juga, ya. Biayanya mahal, lalu permainannya kotor. Kadangkala enggak pakai etika, enggak pakai rasa malu, enggak pakai rasa takut, kan jorok sekali itu. Kalau kita mau mengevaluasi, sebenarnya menurut saya tidak pada soal langsung atau tidak langsung. Oke, menarik ini. Itu pada soal pelaksanaan di lapangan. Betul. Netralitas aparat penegak hukum dan netralitas birokrasi. Nah, terutama kalau dalam hal ini saya selalu berpendapat sebenarnya sih kuncinya kan ada di presiden. Kalau presiden sudah mendengar suara rakyat, Pak di sana ada begitu, bilang aja ke Kapolri, tuh Kapolri selidiki di sana, selesaikan, kan gitu bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua di penghujung tahun ini? Semoga tentu saja Anda sehat dan tetap bersemangat, sembari tetap waspada karena hujan dan banjir mulai melanda di sejumlah daerah di tanah air kita. Tapi tak lupa juga kita bersyukur karena kondisi politik dan keamanan tetap baik dan kondusif sampai saat ini. Kita berdoa juga, semoga tahun depan kondisinya terus terjaga seperti sekarang ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan memberikan pandangan dan masukan melalui podcast Terus Terang ini, khususnya di bidang hukum, politik, dan pemerintahan di negara kita tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, apa saja yang ditanyakan oleh para netizen kepada kita, sampaikan malam ini untuk kita bahas secara proporsional. Silakan, mau tanya apa? Ya, Pak Mahfud, netizen di akun Instagram Bapak itu beberapa menanyakan tentang yang lagi ramai sekarang, tentang tanggapan publik atau para pengamat terhadap pernyataan Pak Presiden Prabowo yang mengusulkan agar pemilihan langsung pilkada itu dikembalikan ke DPRD, Pak. Karena katanya mahal dan tidak efisien. Lalu setelah menyampaikan itu, wartawan itu besoknya saya lihat mendatangi Pak Mahfud dan meminta pernyataan, karena saya baca di media, 1-2 hari setelah itu, komentar Pak Mahfud karena diminta oleh wartawan, dan Pak Mahfud mengatakan setuju dengan ide itu. Karena menurut Pak Mahfud, pilkada mahal dan jorok. Nah, saya minta Pak Mahfud untuk mengelaborasi dulu jawaban Bapak itu, sikap Bapak itu, karena ini cenderung bertentangan dengan pendapat para pegiat demokrasi, kalau harus kembali lagi ke DPRD. Iya, yang saya nyatakan di situ adalah bagus. Bagus untuk evaluasi. Saya tidak mengatakan harus kembali ke pemilihan langsung. Oke, bagus sebagai ide untuk evaluasi, bagus sebagai untuk mengkaji kembali. Ya, hanya itu yang dikatakan. Itu tertulis di semua pemberitaan. Saya tidak mengatakan setuju pemilihan langsung. Meskipun alasan untuk setuju itu nanti bisa kita uraikan, bisa gitu. Saya mengatakan evaluasi. Kalau pilihannya harus kembali ke pilihan lewat DPRD, mari kita bahas. Itulah yang saya sebut evaluasi. Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal. Sangat mahal dan jorok juga, ya. Biayanya mahal, lalu permainannya kotor gitu. Kadangkala enggak pakai etika, enggak pakai rasa malu, enggak pakai rasa takut, kan jorok sekali itu. Bagi situasi sosial politik kita. Itulah sebabnya perlu dievaluasi. Coba bayangkan, kan benar tuh Pak Prabowo ketika beralasan sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan.
bahkan ratusan miliar, ada yang T bahkan ya. Untuk pilbub, pil wali juga sama, puluhan miliar untuk dikeluarkan. Sementara gajinya berapa? Itu kan berarti mahal. Dan di dalam hasil-hasil studi dan fakta yang ditemukan, kemudian itulah yang dinilai menimbulkan korupsi sangat banyak, ya kan? Karena hampir setiap mungkin adalah 1-2 dari 520 kepala daerah itu mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 taruhlah sampai 10 orang yang bersih gitu ya, tidak mengikatkan diri pada bantuan-bantuan orang untuk menang gitu. Tetapi banyak kan, berdasar ini saya mau bicara data saja yang dikemukakan oleh KPK dalam sebuah pengumuman yang disampaikan pada Pilkada tahun 2020 itu kan dikatakan 84% Pilkada itu dibiayai oleh Cukong, dengan akibat nanti sesudah terpilih akan memberi konsesi-konsesi kepada Cukong. Lalu ya joroknya yaitu kecurangan di mana-mana, perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Yang kadang-kala pilkadanya udah selesai, perpecahannya sampai 5 tahun berikutnya belum selesai lagi. Dan perbuatan-perbuatan yang menurut saya agak memalukan kita sebagai bangsa. Nah, oleh sebab itu ini perlu dievaluasi. Apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak? Itu nanti hasil evaluasi itu yang akan lain, menentukan. ya, itu hasilnya nanti. Nah, meskipun sebenarnya saya mau bicara mundur lagi. Berdasar pengalaman masa lalu kan sudah pernah saya katakan, pemilihan kepala daerah itu menjadi proses eksperimen yang tidak pernah selesai. Di forum ini Pak Mahfud mengatakan itu, eksperimen panjang yang belum selesai. Iya, saya ulangi bahwa pada tahun 2012 sampai 2014 itu kesepakatan untuk pemilihan lewat DPRD itu sudah hampir bulat. Semua partai sudah setuju waktu itu, semua partai, termasuk PDIP waktu itu. Malah yang paling ramai PDIP. Penjelasan program nawacitanya Presiden Jokowi periode pertama mengatakan bahwa demokrasi itu untuk DPRD tidak harus pemilihan langsung, kan gitu kan? Asal negara bisa hadir, membangun keadilan dan tegaknya hukum. Karena pada waktu dirasakan kemahalan dan kejorokan seperti saya katakan tadi itu sudah parah sejak beberapa tahun sebelumnya. Kan pilkada langsung itu dimulai tahun 2006 ya. 2004 itu ada perubahan undang-undang, lalu pelaksanaan pertamanya 2006 itu sampai 2012 jorok. Pokoknya politik uang, kemudian uang mahar gitu ya. Orang mau calon misalnya, dulu kan idenya gini, saya mundur lagi biar kita mau mengevaluasi itu, belajar sejarahnya. Idenya ketika reformasi bergulir, lalu digagas agar kepala daerah itu, DPRD itu menjadi tulang punggung otonomi daerah. Untuk menjadi tulang punggung otonomi daerah itu, pertama dia yang memilih bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota di DPRD berdasar ranking suara terbanyak. Nah, itu membalik pelaksanaan di Orde Baru. Pokoknya daerah memilih 3, nanti yang menentukan pusat. Bisa yang nomor 3, bisa yang nomor 1. Dikondisikan dulu agar yang nomor 1 kan tidak pusat. Tapi kalau tetap kalah juga, itu yang dipilih yang kalah. Seperti yang dulu terjadi di Bengkulu dan sebagainya itu kan. Sudah menang, masuk ke nomor 3. Nah, oleh sebab itu, kemudian yang terjadi adalah penyalahgunaan DPRD. Memecat kepala daerah gitu ya. Memeras kepala daerah. Ini jelas memeras gitu. Kalau mau hari raya itu, minta THR, kalau tidak nanti pertanggungjawabannya akan ditolak. Kalau pertanggungjawaban ditolak, itu lalu dipecat, dan itu sudah ada korbannya, Jeffrey itu di Riau ya, pada waktu. Dan beberapa daerah diperas terus sehingga mahal sekali biayanya. Agar laporan tidak ditolak itu harus menyediakan uang. Untuk bisa terpilih bayar satu kursi semula hanya 50 juta, kemudian naik sampai miliaran satu kursi itu. Belum lagi membayar ke partai untuk bisa dicalonkan kan, karena ada di fraksi, lalu bisa dijual ke partai lain. Maka kita buat undang-undang baru, udah agar tidak pakai calo pilihan, kan tidak mungkin ada orang menyogok rakyat satu persatu. Sebanyak itu. Sebanyak itu.
Lalu diubahlah undang-undang, lahir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, langsung aja ke rakyat. Yang terjadi lebih gila. Sejak 2006 itu pemilihan, itu politik uang luar biasa. Serangan fajar itu menjadi hal biasa yang di zaman Orde Baru dianggap penyakit yang sangat menjijikkan. Itu muncul serangan fajar di berbagai daerah. Bahkan rakyat itu nunggu-nunggu serangan fajar. Loh, ini serangan fajar kok belum datang gitu. Nunggu ada amplop. Nanti kalau ada amplop, datang lagi berikut yang lebih besar, pindah lagi pilihannya. Sehingga itu tidak mendidik masyarakat. Gitu. Itulah sebabnya lalu waktu itu 2012 saya ingat, kita kembali aja ke pemilihan DPRD. Loh, pemilihan DPRD itu jorok gitu. DPR-nya suka jual-jual kursi, satu kursi sekian gitu. Lalu kalau milih rakyat kan tidak ini, tapi nyatanya rusak gitu. Lalu ke DPRD gimana gitu. Nah, waktu itu sudah setuju semua, saya katakan. Semua partai setuju. Pengumuman bersamalah di DPR udah setuju semua, dan undang-undangnya mulus lancar. Menteri pada tahun 2014 itu. Iya. Ya. Menteri Dalam Negerinya Gamawan Fauzi, lancar tuh urusannya. Sudah disahkan dengan lancar, tetapi di plenonya menunggu sesudah hasil Pilpres ternyata. Pengesahan di pleno tuh di Pilpres. Nah, di situ mulai orang khawatir. Nah, kalau ini lewat daerah, kan partai koalisinya Pak Prabowo waktu itu, saya ikut di dalamnya, itu menguasai parlemen dari pusat sampai ke daerah. Itu bisa habis tuh, seluruh kepala daerah diambil dari koalisinya Pak Prabowo. Sementara di eksekutifnya presiden itu akan tidak efektif. Nah, sehingga kalau berlaku undang-undang baru ya, itu ya, kalau berlaku undang-undang baru itu, akhirnya apa? Akhirnya ya terjadi drama politik yang luar biasa. Kemudian PDIP menolak pada saat itu sampai di voting kan, menang tetap nih pemilihan kembali ke DPRD. Tetap menang. Tetapi kritiknya luar biasa. Saya cerita lagi karena ini mau dievaluasi katanya. Kritiknya luar biasa sampai Pak SBY itu dicaci maki luar biasa di medsos. Dibilang Anda ini sudah merusak demokrasi dan sebagainya. Padahal itu kesepakatan seluruh partai gitu. Sampai akhirnya ya gitu, Pak SBY, saya akan ikut rakyat. Pernyataan itu disampaikan ketika dia berkunjung ke Amerika, yang di dalam berita-beritanya itu katanya karena serangan itu Pak SBY di pesawat itu seperti sangat resah, nggak bisa tidur. Sehingga begitu turun dari pesawat di Amerika, dia mengatakan, ya saya ikut membangun demokrasi dan saya akan ikut suara rakyat, kan gitu kan. Meskipun sudah disahkan oleh DPR. Nah, disitulah lalu timbul, karena Pak SBY diberitakan oleh Sesnek Pak Sudi Silalahi dari Amerika sana, Presiden akan ikut suara rakyat dan tidak akan menandatangani RUU yang sudah disahkan itu. Nah, di situ sebagai ahli hukum tata negara kita ribut. Nggak boleh dong, karena menurut pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar, kalau tidak ditandatangani tetap berlaku. Iya kan? Tapi Pak SBY sudah berjanji akan ikut rakyat agar kembali ke pemilihan langsung gitu. Padahal itu sudah disetujui. Kemudian pada waktu itu Pak SBY singkatnya pulang tanggal 20 September. Dia umumkan undang-undang yang sudah disahkan itu, karena tidak ditandatangani juga berlaku kan. Tanggal 29 September diumumkan, tanggal 2 Oktober diundangkan. Meskipun agak aneh karena tanggal 29 September itu sebenarnya tertulis di undang-undangnya itu sampai sekarang di lembaran negara, disahkan atau diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia SBY tanggal 29 September tahun 2014. Tapi di tanggal 2 itu diundangkan lagi oleh Menkumham. Nah, di saat mengundangkan yang tanggal 2 itu diundangkan juga pencabutan dengan Perpu. Undang-undang ini dicabut dengan Perpu pada saat itu 2 hari sesudah diumumkan Pak SBY, dan pada hari bersama diundangkan langsung dicabut dengan Perpu nomor 1 tahun 2014 gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi, sebenarnya menurut saya tidak pada soal langsung atau tidak langsung. Menarik ini. Tidak soal langsung tidak langsung. Pada soal apa, Pak? Itu pada soal pelaksanaan di lapangan. Betul. Netralitas aparat penegak hukum dan netralitas birokrasi. Itu yang
yang penting. Kemudian biasanya kan yang incumbent itu kan biasanya masih punya banyak kekuatan di situ untuk menggunakan bansos atau apa gitu, dan itu banyak yang terbukti di MK waktu itu. Tapi itu dianggap bukan pelanggaran hukum tata negara pada waktu itu. Itu dianggap hukum pidana, dan banyak juga yang kemudian masuk gitu karena kecurangan-kecurangan menggunakan fasilitas pemerintah itu. MK memutuskan begini karena waktu itu saya banyak nangani. Ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan pemilihan umum. Tetapi karena penyalahgunaan ini tidak bisa secara langsung membuktikan pilihan orang di dalam bilik suara, maka pemilunya tetap sah. Pilihan rakyat itu tetap sah, tetapi pelakunya diserahkan ke KPK dan ke polisi. Dan itu yang banyak dipenjara kemudian. Pemilunya sah karena MK tidak memutus hukum pidana menurut hukum tata negara. Misalnya Anda dikasih uang, saya kasih uang semua 5 orang nih, milih saya. Anda betul milih. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Anda betul milih di dalam? Sehingga bagi MK ini meragukan apakah dia betul milih gitu. Tetapi tindak pidana sudah ada di pemerintah kan? Masa ada beberapa yang masuk penjara, tidak terbukti salah di dalam hukum pemilu, tapi salah di hukum pidana, dan MK membuat MOU dengan polisi. Lalu laporkan ke KPK, ini ditemukan di dalam sidang ini curang dan pidana. Kecurangannya pidana, pemalsuan dokumen, pencegatan orang, dan sebagainya. Pak Mahfud, saya tahan dulu, berhenti dulu pada pendapat Pak Mahfud tadi bahwa menurut Pak Mahfud bukan pada soal sistem dipilih langsung atau tidak langsung. Karena ini yang umumnya juga pendapat para pegiat demokrasi, Pak. Ya. Bahwa apakah sistemnya yang bermasalah? Karena menurut mereka yang bermasalah justru aturannya, penegakan hukumnya, sehingga terjadi money politics, serangan fajar yang dinanti-nanti segala macam, justru aturan di lapangan yang tidak jalan. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan sistemnya. Gitu, Iya. Jangan cepat-cepat. Iya, saya sependapat. Ini kan berkali-kali ya. Penegakan hukum kita itu kan ada 3. 1 yang membuat aturan, 2 yang melaksanakan aturan, 3 yang mengadili. Ini di dalam kasus pilkada ini di dalam pelaksanaan di lapangan. Penegakan hukum ada 2, 1 dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari oleh birokrasi pemerintahan, oleh pejabat. Lalu penegakan hukum dalam arti konflik. Kalau ada konflik dibawa ke pengadilan penegakan hukum dalam putusan hakim. Kan gitu. Yeah. Nah, ini masalahnya ada di situ. Kita mau bicara sistem gitu, misalnya Anda mau bikin pemilihan tidak langsung. Pengalaman yang lalu justru di situ, setiap kursi itu dihargai mahal. Ada berita di televisi di mana sebuah partai politik di sebuah lobi hotel membagi uang masing-masing 5 miliar kepada seorang calon gubernur dari sebuah partai, itu membagi uang kepada anggota DPRD. Kamu milih calon ini, gitu. Dulu ketika sistem itu berlaku ya, ketika DPRD ya. Iya, ketika DPRD. Artinya politik uang juga terjadi pada sistem itu. Gila, iya, kita hapuslah politik uang biar tidak ada calo, kita langsung pilih aja gitu. Nah, ternyata sesudah pilihan langsung ke rakyat menjadi semakin mahal kan, seperti dikatakan oleh Pak Prabowo tuh, pemilihannya mahal sekali dan jelimet gitu. Kemudian pilihan langsung, tetapi ketika pilihan langsung nanti nyogok lagi ke situ, kan berarti ini pelaksanaan di lapangan ya, netralitas aparat, netralitas birokrasi. Dan ingat, kecurangan di dalam pilkada itu beda dengan di pileg, beda dengan di pilpres. Kecurangan di dalam pilkada itu lebih banyak kecurangan sifatnya horizontal, silang antar partai. Itu juga, jadi partai di sana menggunakan aparat ini, di tempat lain digunakan aparat oleh orang lain, aparat ini, penyuapan di dalam aparat ini gitu. Tapi partai yang melakukan, tokoh-tokoh partai politik gitu. Bukan lagi horizontal, bukan lagi vertikal. Di mana pemerintah pusat tuh misalnya turun untuk memenangkan satu kelompok tertentu. Gitu, di dalam pilkada itu tidak ada, tersebar. Upaya kecurangan itu tersebar di berbagai daerah secara berbeda. Yang satu didukung polisi sana, yang satu birokrasi di sana, yang satu incumbent gitu. Dan itu tergantung kekuatan partai di berbagai daerah. Sehingga kalau masalahnya lalu kembali ke daerah, ya itu supaya dipertimbangkan politik uang tidak akan hilang. Tetapi menurut NU waktu itu, ketika NU dulu kan yang bersuara dari Munas Alim Ulama di Cirebon ya,
yang mengatakan udahlah kita kembali ke DPRD waktu itu sebelum tahun 2014. Kenapa? Pemilihan DPRD itu banyak korupsi, tetapi bisa dihitung. Kalau Anda mau nyuap anggota DPR itu hanya 100 orang. Dari 100 orang pun tidak semua kita bisa cari. Buat sistem agar itu tidak terjadi, sehingga lebih bagus DPRD. Waktu itu kata NU, Muhammadiyah juga, apalagi partai-partai. Cuma waktu itu yang menolak memang masyarakat sipil dan terutama lembaga-lembaga survei. Gitu, menolak habis-habisan waktu itu. Nah, itu sebabnya begitu disahkan yang diserang akhirnya Pak SBY dianggap merusak demokrasi, sementara konfigurasi politik ketika itu kan sudah berubah. Pak Jokowi menang dan dia pendukung-pendukungnya dan PDIP khawatir kalau dengan sistem pemilihan langsung ini yang berkuasa ini koalisinya koalisi Persatuan Bangsa atau apa ya waktu itu yang Pak Prabowo itu. Saya agak ingin fokus ke kesimpulan sementara tadi Pak, bahwa sebenarnya bukan sistemnya yang jadi masalah itu langsung atau DPRD, tapi soal pelaksanaannya menurut Pak Mahfud. Yang ini gagasan yang kira-kira sama dengan para pegiat demokrasi, Pak. Nah, kalau begitu berarti Pak, pertanyaan saya, kalau kita ingin sistem pemilihan langsung ini berlaku dengan baik gitu ya, dengan pelaksanaan kita jaga, di sisi mananya yang harus diamankan? Satu, pelaksana pemilunya KPU-nya, pengawasnya Bawaslu-nya, pelaksana lapangannya pengawasnya ke aparat keamanan kepolisian, termasuk para calon segala macam. Itu semua harus birokrasi, merapikan itu semua, Pak. Harus itu. Terutama netralitas aparat, karena setiap daerah itu aparat tuh bisa mungkin di daerah tertentu aparat itu tergiring ke satu parpol, gitu ya, karena parpolnya di situ kuat. Tapi di tempat lain ke parpol lain lagi, sehingga aparat banyak tidak netral juga. Berarti pada titik itu institusinya Pak ya, pimpinan institusinya, pimpinan institusi, pimpinan ini, betul, gitu ya. Betul, pimpinan institusi untuk menegakkan aturan-aturan itu adalah kunci. Nah, terutama kalau dalam hal ini saya selalu berpendapat sebenarnya sih kuncinya kan ada di presiden. Kalau presiden sudah mendengar suara rakyat, Pak di sana ada begitu, bilang aja ke Kapolri itu, Kapolri selidiki di sana, selesaikan, kan gitu bisa. Kalau presiden, jadi jangan itu sudah diurus oleh Kapolri gitu. Apakah itu berarti Pak kesimpulan bertahun-tahun selama ini kita menghadapi masalah yang kita anggap buruk pemilunya karena soal ketegasan penegakan aturan itu termasuk kepada pimpinan. Penegakan aturan di aparat, kemudian di birokrasi. Birokrasi itu terkadang kan ditekan kepala sekarang lah ya. Yang ada itu kepala dinas apa gitu kan dimintai sumbangan seperti kasus sebuah provinsi kan, gubernurnya dia tangkap 3 minggu yang lalu menjelang pencoblosan suara itu kan karena dia minta ke kepala dinas dana sekian, kalau kamu ndak kasih nanti begitu saya aktif lagi sebelum pelantikan ke pejabat baru saya ganti. Nah itu yang ketangkap, itu kan berarti birokrasinya ada penekanan. Waktu saya menjadi ketua MK itu ada gugatan dari Maluku yang itu jaraknya seseorang karena tidak mendukung gubernur yang akan dipilih atau kepala daerah lah, gubernur, bupati atau apa. Itu seorang guru yang semula bekerja di satu kota dengan suaminya itu dipindah ke pulau lain yang jaraknya jauh sekali. Naik ke sana aja ndak ada naik sampan itu, sehingga pulangnya sebulan sekali, gajinya ndak cukup gitu. Karena apa? Karena ndak mendukung satu calon yang kemudian menang. Itu muncul di sidang MK. Tapi Pak Mahfud yakin Pak bahwa kalau misalnya kita tidak mengubah ke sistem DPRD, tapi dengan tetap pilkada sistem langsung seperti sekarang, kemudian dilakukan perubahan-perubahan, memungkinkan bahwa kita akan tiba pada pemilu yang tidak mahal seperti kata Pak Prabowo, yang tidak jorok seperti kata Pak Mahfud, kita bisa sampai ke sana tanpa harus mengubah sistem. Makanya saya katakan mari evaluasi. Mari evaluasi itu intinya. Kita cari. Ya? Saya tidak katakan mari kembali ke pemilihan DPRD, saya tidak bilang begitu. Tapi mari evaluasi. Yang sekarang ini jorok sekali. Kalau dibiarkan seperti sekarang ini ya rusak kita bernegara ini. Maka mari kita yang sekarang di mana sih masalahnya ini, mari kita cari. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Menurut saya evaluasi ke arah itu. Kalau memang pilihannya untuk saat ini harus kembali ke DPR ya oke. Perdebatkan dulu alasannya. Kalau memang tidak oke juga gitu. Apa alasannya untuk bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Karena kalau instrumen, aturan-aturan apa itu kan sudah lengkap kita. Ada Bawaslu. Kalau di Bawaslu tidak selesai nanti kan ada Gakumdu, ya kan? Sudah ada. Masih enggak benar juga, ada MK. Tapi tetap aja setiap pilkada selalu mahal dan jorok itu. Kalau dalam undang-undang kan Mahfud disebutkan bahwa
pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Ada nggak Pak teori atau gambaran apa yang disebut sebagai sistem yang demokratis itu? Enggak, dulu jadi begini. Saya ketua MK waktu itu. Jadi ada yang usul pemerintahan kepala daerah itu harus dilakukan secara demokratis sehingga muncul usul pada waktu itu pemilihan langsung seperti presiden. Kan semula kan pemilihan presiden lebih dulu langsungnya. Betul. Ya kan? Pilkadanya kan menyusul. Menyusul belakangan. Nah, alasan konstitusi waktu itu kalau pemilihan presiden oleh Undang-Undang Dasar dikatakan presiden dipilih secara langsung. Tapi kalau pilkada itu kepala daerah dipilih secara demokratis. Demokratis itu menurut MK bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa perwakilan gitu. Iya, bisa perwakilan. Kalau presiden tetap harus langsung karena itu bunyi konstitusi. Bunyi konstitusi. Tetapi kalau kepala daerah itu demokratis. Demokratis itu terserah aja mau langsung mau tidak langsung. Jadi tidak beralasan yang mengatakan kalau kita jadi perwakilan itu tidak demokratis. Iya. Bisa asimetris juga, ya kan? Bisa asimetris. Bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa asimetris. Di daerah sana langsung, di daerah sini tidak, dan seterusnya. Di daerah sana langsung separuh, di daerah ini tidak, tergantung pada situasinya. Itu masih tetap demokratis semua. Gitu. Ada kekhawatiran di kalangan para pengamat dan akademisi, Pak, bahwa seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi, bahwa kalau misalnya dipilih sistem, misalnya pindah ke DPRD, maka menguntungkan koalisi yang sekarang ini memang dominan memang dominan menguasai DPRD gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan usulan yang muncul kemarin dari Pak Prabowo itu ya wajar saja karena koalisi ini sekarang memegang penguasaan di daerah-daerah. Apa komentar Pak Mahfud? Secara politik itu wajar muncul karena dulu tahun 2014 juga perubahan itu terjadi, karena persoalan perbedaan koalisi antara yang menang di eksekutif dan legislatif. Nah sekarang koalisinya ada di eksekutif semua, ya wajar secara politik ada pikiran gitu. Tetapi ketika akan menjadi hukum, ya menjadi aturan, menjadi perubahan sistem dan sebagainya, itu kan harus melalui produk hukum. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu tanpa sebuah produk hukum yang jelas. Nah itu silakan aja kalau politiknya begitu, bisa ya, bisa tidak, bisa untuk menciptakan efisiensi dan kelancaran pemerintahan, bisa juga dianggap tidak demokratis, itu semua harus didiskusikan. Dan saya kira memang waktunya juga sih untuk didiskusikan lagi kalau berjalan kayak gini. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan begini Pak, ide ini akan segera kita bahas dengan pemerintah, dengan DPR, pimpinan parpol. Nah, masukan Pak Mahfud apa? Itu bisa mengambil prakarsa nanti Kemendagri dan Kemenkumham ya. Untuk mengambil prakarsa dulu, mengimpul bahan-bahan, evaluasi, lalu tahap apa kita bicara, tahap seminar-seminar akademik kayak dulu, lalu jadi naskah akademik, dan itu tidak terlalu lama sebenarnya. Baru nanti pertarungan politiknya di DPR gitu. Kan begitu anunya. Itu usulan-usulannya ya, tahapan-tahapannya Pak ya. Sekarang supaya dipelajari, meskipun sebenarnya udah banyak sih masalahnya, tinggal dihimpun aja, disistematisasi kan. Ini masalah kita, cara penyelesaiannya ini tidak bisa kalau tidak bisa perubahan sistem ya. Kalau itu kesimpulannya oke. Oh ini bukan soal langsung sistem atau tidak langsung nih, ini urusan di sini, bisa diselesaikan di situ. Nah itu yang saya maksud dengan saya setuju dengan evaluasi yang diusulkan Pak Prabowo. Clear Pak, clear. Ya. Kalau gitu saya beranjak satu lagi Pak. Ini masih agak terkait tidak langsung dengan pilkada, soal peran kepolisian Pak. Belakangan muncul komentar publik lah ya. Boleh dibilang agak serangan kepada kepolisian karena muncul istilah parcok dan segala macam juga kaitannya dengan pilkada. Sampai muncul tuntutan reformasi kepada kepolisian. Menurut Pak Mahfud, reformasi apa Pak yang mesti dilakukan di dalam tubuh kepolisian, dalam tubuh Polri, melihat berbagai kejadian yang muncul belakangan, termasuk dalam misalnya tindakan-tindakan polisi yang dianggap tidak profesional? Polisi ini kan bagi saya disorot karena tadi banyak tindakan tidak profesional di bidang politik dan di bidang kejahatan-kejahatan besar terhadap sumber daya alam. Yang non politik lah ya, termasuk yang non politik. Kalau kriminal biasa gitu ya, kriminal umum atau penegakan hukum yang umum pada umumnya oke. Sehingga saya katakan ya tidak profesionalisme polisi hanya di bidang itu, di bidang lain sudah bagus. Nah oleh sebab itu ketika orang bicara tentang reformasi polisi, saya tidak langsung berpikir meletakkan polisi itu di satu kementerian. Menurut saya sama aja, bisa lebih bahaya kalau diletakkan di satu kementerian ya. Karena menteri itu jabatan politik. Sedangkan polisi itu meskipun dia adalah
pejabat negara yang bertugas untuk keamanan negara, kira-kira gitu. Bukan pejabat politik, sekurang-kurangnya bukan pejabat partai politik. Oleh sebab itu tidak serta-merta masuk ke perubahan kedudukan Polri yang semula langsung di bawah presiden, langsung di bawah kementerian. Meskipun di hampir seluruh dunia yang kita tahu, polisi itu ada di bawah kementerian sipil. Nah, sekarang polisi oleh Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai aparat sipil di bidang keamanan gitu. Jadi dia bukan militer maksudnya. Dan itu sudah dilakukan. Oleh sebab itu saya katakan, karena ini ada di pejabat-pejabatnya, mungkin presiden bisa memberi perhatian khusus. Banyak pejabat-pejabat itu yang menjadi backing terhadap kejahatan. Banyaklah sesuatu kejahatan yang masuk ke polisi, masuk ke kejaksaan, rame, ada buktinya, tiba-tiba kasusnya hilang. Kita bisa menyebut banyak itu. Backing itu termasuk artinya lebih spesifik aparat keamanan, kira-kira gitu. Iya, iya, aparat keamanan. Bahkan juga ada aparat TNI juga, gitu. Saya sudah pernah berceritalah di mana dan di mana gitu ya, tidak usah diulang lagi. Tapi maksud saya gini, bagaimana sekarang pejabat-pejabat itu agar bisa dengan mudah dirotasi untuk kebaikan, bukan dirotasi untuk kejelekan. Karena seperti dulu, saya kembali ke kasus Sambo. Dulu itu kan tidak bisa diungkap sampai suatu saat. Kenapa ini tidak bisa diungkap, Pak? Karena di sana, di tempat kejadian itu, semua yang di Propam itu, di Propam seluruh isinya itu menghalangi setiap usaha penyidikan. Itu yang bilang ke saya pada waktu itu Ketua Kompolnas, Ketua Hariannya. Pak, enggak bisa. Terus apa alasannya? Gimana cara mengungkap itu? Dia adakan bedol deso. Seluruh di Propam itu dipindah. Jangan ada yang di situ, diganti secepatnya, lalu itu akan terbuka. Betul. Waktu itu saya rapat di Polhukam gitu dengan Kompolnas. Saya tahu ini ada yang merekam, pasti sampai. Gini saya bilang, kita minta ke Kapolri agar malam ini di Propam itu dipindah semua. Betul Deso. Ini ketika kasus Sambo sudah berlangsung ketika kasus Sambo. Ini contoh sedang diusut saya. Nah, ketika sulit diungkap, kita pindah semua. Kalau nanti jam 9 malam tidak ada usul ini tidak ditanggapi gitu, saya akan ke presiden. Saya akan ke presiden, ke istana agar presiden memerintahkan dipindah sekarang juga semua gitu. Memerintahkan Kapolri? Iya, agar memerintahkan Kapolri. Saya akan ke istana gitu. Ya meskipun saya tahu waktu itu ini biar didengar gitu. Nggak mungkin saya ke presiden mendadak kan. Sekedar biar sampai ke sana pesannya gitu ya. Lalu sebelum jam 9 sudah ada pengumuman. Artinya di pengumumannya itu berdasar pertimbangan Polri sendiri. Tapi saya tahu bahwa itu mendengar bahwa Polkam akan... Oh iya, sebelum jam 9 jumpa pers, Pak. Iya kan? Iya betul, kan? Saya bilang kalau jam 9 tidak ada, saya akan ke istana agar presiden yang memerintahkan ini. Sebelum itu, ada pengumuman sebelum jam 9. Kapolri jumpa pers. Malam ini semua di Propam dipindah gitu. Nah, tidak apa-apa. Tidak merujuk bahwa itu keputusan Polhukam atau tidak penting. Tapi pesan sudah sampai, pastinya kan. Sudah sampai, nanti Pak Mahfud akan ke istana gitu untuk menyampaikan. Sampai besoknya terbongkar semua kan, semua termasuk Sambonya akhirnya ngaku. Sambil mengaku semua ya? Iya, akhirnya peradilan berjalan, pengadilan pidananya maupun pengadilan etiknya. Maksud saya, nah yang gini-gini nih presiden, ya bisa lah tuh di sana ada gejala misalnya Pangdamnya atau Kapolrinya atau Kapoldanya itu bermain mata dengan pengusaha-pengusaha ini, segera aja pindah, kasih yang lain gitu. Kalau ada bawahnya lagi pindah lagi. Nah yang begitu-gitu menurut saya lebih daripada mengubah sistem pemilihan gitu. Artinya Pak Mahfud tidak ingin melihat terlalu cepat misalnya ke mengubah struktur ketenegaraannya. Rotasi jabatan-jabatan penting saja itu dulu bisa segera dilakukan, Pak ya. Ada pimpinan Polri yang kuat, punya komitmen untuk itu, lalu melakukan rotasi jabatan seperti main catur aja. Pokoknya tugas Polri ini pindah ke sini, ini ke sini gini, tanpa merugikan pejabat-pejabat polisi. Ya, pejabat polisi di daerah dan sebagainya. Karena sering dibalik-balik kalau ada orang melapor gitu, ada polisi yang baik melakukan ini kan sering terbalik-balik, malah yang disalahkan orang yang baik. Saya sudah pernah membahas ini, orang baik melakukan tindakan malah difitnah, dia katanya bekerja sama dengan Jupok macam-macam, malah Kapoldanya yang kemudian dipres gitu.
pertanyaan berikutnya Pak Mahfud, kalau kesimpulan sementara adalah rotasi jabatan, pada level mana itu dirotasi? Kalau seperti sekarang ini orang bertanya, ada apa di Polri? Apakah pada pucuk pimpinannya atau satu level di bawah Kapolri atau dua level di mana? Menurut pengamatan Pak Mahfud untuk seserius ini dalam tanda petik masalahnya. Mungkin sebuah level terseleksi ya. Misalnya kalau sekarang mungkin mumpung lagi baru ya Kapolrinya cari yang ini, lalu Kapolri itu sendiri punya cara. Ini Kapolda sini saya tindak, bisa ke bawahnya lagi kan. Tapi ada satu dari Polri, ada satu instrumen yang, dan menurut saya Kapolri itu udah bagus sekali loh kalau instrumen untuk mengawasi siapa melakukan apa itu saya sudah lengkap, bagus sekali. Tinggal mau apa tidak. Ya, bisa juga Kapolrinya, lalu Kapolri bertugas ini, di sana Kapolda sana, Kapoldanya bagus tapi anak buahnya merongrok, pindah aja anak buahnya ini. Kan bisa. Seperti yang dulu terjadi di suatu daerah, Kapoldanya berbuat baik, malah yang bawahnya ini yang merorong Kapoldanya ini yang kemudian seperti dilindungi gitu. Waktu itu. Nah, yang sekarang begini, menurut saya tidak usah mengubah saya pernah mengatakan reformasi di tubuh Polri itu bukan reformasi struktur organisasi, tapi reformasi di dalam pemindahan rotasi pejabat gitu. Secara secara ketat gitu. Bisa tiba-tiba sesuatu yang bagus biar agak lama gitu, tapi yang tidak bagus tiba-tiba aja agar memutus hubungan dengan mafia-mafia yang disinyalir ada di berbagai daerah. Dulu ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, seperti misalnya muncul kasus Sambo yang Bapak ceritakan tadi, tidakkah gagasan ini dikomunikasikan Pak Mahfud dengan Presiden untuk mengevaluasi internal Polri, rotasi dan segala macam? Oh iya. Dengan Pak Jokowi? Iya, udah pernah. Saya berbicara dengan Pak Luhut dan sebagainya, ya kita sampaikan Pak. Ini begini, bahkan kita juga sudah bicara alternatif tentang pejabat Polri. Kita sampaikan. Apa respon Pak Jokowi, Pak Presiden? Ya dicatat, oke gitu. Tetapi tidak berjalan seperti yang kita usulkan. Tetapi ya itu kan memang wewenang Presiden kan. Itulah perlunya Presiden menggunakan wewenangnya itu. Kalau perlu nggak usah nunggu Menko Polhukam atau siapa, dia punya tangan sendiri. Sekarang kan punya staf khusus, punya utusan khusus. Bisa aja dia, kamu selidiki yang itu benar nggak? Gitu kan bisa. Harapan Pak Mahfud berarti di era Pak Prabowo sekarang diharapkan itu bisa terjadi dulu, ya. Ada ketegasan Presiden. Jangan buru-buru mengubah struktur ketatanegaraan dipindah ke bawah sebuah kementerian gitu. Nggak akan efektif juga kalau sikap-sikap koruptifnya masih seperti sekarang. Oke, Mahfud, saya melanjut satu lagi Pak, yang agak ramai juga di media sosial, dan itu juga muncul pertanyaan terhadap Bapak di akun Bapak itu tentang yang baru terjadi di Palembang, Pak. Seorang ibu atas nama anaknya gitu mendatangi seorang temannya di Palembang itu. Ini soal penjadwalan koas di Rumah Sakit RSUD Palembang. Lalu dia ditemani oleh sopirnya. Ketika si ibu itu berusaha meminta supaya melobi keinginan anaknya kepada temannya yang mengatur jadwal itu, si yang mengatur jadwal ini, mahasiswa koas ini, namanya Lutfi kalau nggak salah, itu tidak berkenan untuk mengubahlah, kira-kira tidak terjadi kesepakatan. Lalu sang sopir, yang supir keluarga itu menonjok Pak, memukul, menganiaya si pengatur jadwal mahasiswa koas ini. Terjadilah persoalan dan viral Pak di media massa. Pak Mahfud melihat dari sudut mana melihat Bapak kasus seperti ini? Ya, itu banyak terjadi di kekurang tertiban itu terjadi di penyelenggaraan koas di berbagai tempat. Yang terakhir dulu di Semarang ya. Bisa karena universitasnya atau rumah sakitnya, bisa juga masyarakat seperti yang di Palembang ini kan, masyarakat kan yang merusak itu kan. Sementara ini begitu masyarakat. Ini masyarakat. Satu yang saya baca ya, saya tidak tahu sekarang sedang ada upaya perdamaian. Saya ingin katakan lagi, sudah berkali-kali saya katakan sejak dulu, kalau penganiayaan itu tidak ada perdamaian, polisi harus ambil kasus itu. Tidak nunggu ini sudah berdamai, nggak bisa. Yang boleh berdamai itu kalau tindak pidana seperti penyamaran nama baik, fitnah gitu ya. Nah itu kalau orang nunjuk orang itu udah penganiayaan, itu diambil aja, nggak boleh. Malah damai nggak boleh. Di dalam hukum pidana tuh damai nggak boleh. Misalnya ada orang membunuh orang gitu, lalu yang keluarga terbunuh dan pembunuhnya berdamai, nggak boleh di dalam hukum pidana. Kalau begitu nanti banyak orang bunuh orang, bayar orang, suruh ngaku kan? Ngaku, iya. Ya, lalu damai kan? Nggak bisa.
Nah, bahkan di dalam hukum pidana itu pengakuan itu tidak menjadi bukti utama. Anda misalnya membunuh si B gitu. Lalu ada orang ngaku saya yang membunuh gitu. Padahal belum tentu Anda. Maka tidak bisa itu dijadikan bukti utama. Pengakuan itu kalau tertangkap tangan iya. Nah, kalau pengakuan itu nanti didukung oleh bukti-bukti lain. Itu apa artinya? Dalam hukum pidana tidak boleh ada perdamaian. Kecuali untuk delik-delik ringan yang bersifatnya delik aduan. Meskipun memang korbannya ini sudah mengadu ke polisi, Pak, tapi memang ada upaya untuk berdamai. Iya. Tapi laporan sudah disampaikan Jadi ke polisi. polisi tidak boleh itu menerima upaya damai di bawah. Itu harus diperiksa sebagai penganiayaan, itu satu. Ya. Yang kedua, itu ya saya juga agak heran tuh. Itu yang calon dokter tuh siapa namanya? Lady, Pak. Lady ya? Siapa gitu namanya ya? Iya, itu kok bisa melakukan itu dan membawa-bawa ibunya. Yeah. Ibunya dan bapaknya itu siapa dia? Gitu ya. Saya teringat kasusnya, ingat Rafael Alun sama siapa tuh namanya? Yang masuk Dendi ya? Mario Dendi, iya, kan? Anaknya, iya. Mario Dendi itu kan seunang-unang sekali waktu itu. Nabrak orang, menghajar orang, dan waktu itu yang sudah ada di berita media waktu itu dilindungi kan? Yeah. Mobil bukti kejahatannya dibawa ke kantor polisi. Lalu masyarakat ribut, lalu dikembalikan lagi hanya untuk dipinjam, dicek, ngangkut barang gitu. Dan kemudian semula mau ditindak pidana ringan, iya kan? Betul. Saya datang ke rumah sakit, saya bilang nggak bisa kalau ini lalu dianggap kelalaian atau ketidaksengajaan atau apa. Ini waktu itu Bapak masih Menko waktu itu ya? Iya, saya Menko waktu itu. Lalu waktu itu kan saya tanya, ini siapa sih orang bernama tuanya, iya. Mario Dendi ini? Udah bawa mobil mewah, sewenang-wenang, anak masih sekolah, ini siapa? Saya tanya ke PPATK, Pak, ini anaknya Rafael Alun. Betul. Kekayaannya berapa Rafael Alun? Rafael Alun ini kekayaannya bermasalah. Sudah kami laporkan sejak tahun 2009. Oh, jadi itu muncul setelah Bapak menanyakan siapa sih anak ini? Bapak minta datanya ke PPATK? Iya, saya minta datanya waktu itu. Ini bermasalah, Pak. Ini buktinya bahwa kami sudah laporkan. Tapi tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, terus waktu itu kasusnya dibuka, pencucian uang kan pada akhirnya. Jadi kaya luar biasa, sehingga Mario Dendi itu punya apa saja lah kira-kira sebagai anak, dan berlaku sewenang-wenang terhadap anak lain yang dihajar habis-habisan pada waktu itu. Nah, jangan-jangan ini ya. Ini ada kemiripan Pak Mahfud. Jangan-jangan yang di Lampung anak-anak kayak gini ini. Ada kemiripan karena medsos meminta supaya ini dibuka, lalu keluar LHKPN-nya orang tuanya, lalu ketahuan bahwa dia salah satu pejabat di salah satu provinsi. Iya. Dan kemudian KPK sekarang diminta untuk membuka. Dan anak ini betul itu pendapat beberapa orang, itu betul anak kayak gini ini tidak pantas jadi dokter. Ini itu berbahaya kalau jadi dokter itu. Saya kemarin baru berceramah tapi tidak politis sama sekali di Masjid Istiqlal. Ya, khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Saya bilang, ya hati-hati lah, istilah korupsi itu ada dua. Satu, korupsi dalam arti hukum itu dilakukan oleh pejabat merugikan keuangan negara, melanggar hukum gitu ya, memperkaya diri sendiri orang lain. Tapi ada korupsi lain yang juga lebih berbahaya, yang menjadi permulaan dari korupsi konvensional, yaitu korupsi non konvensional, penyalahgunaan jabatan, flexing, kesewenang-wenangan, kesombongan, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari korupsi non-konvensional. Non-konvensional. Ya, kalau Anda punya, misalnya ya, punya jabatan tertentu, lalu sewenang-wenang terhadap staf. Itu bagian dari korupsi. Ya, bagian dari korupsi. Mungkin tidak merugikan keuangan negara, tidak melanggar hukum, tapi ditekan secara secara psikologis gitu. Itu korupsi non-konvensional. Yang itu kalau orang punya sikap kesewenang-wenangan, kesombongan, suka memaksa orang lain seperti itu, kalau menjadi pejabat beneran itu bisa korupsi konvensional. Itu pintu. Oleh sebab itu saya katakan nih, calon dokter sudah memaksa-maksa orang, menganiaya orang, terlibat dalam penganiayaan orang, nggak cocok tuh jadi dokter menurut saya. Sehingga lebih baik ya betul lah cari kerja lain aja lah, berhenti, nggak usah neruskan sekolah kedokteran. Dan orang tuanya juga yang melibatkan diri supaya diperiksa gitu. Ya. Kalau dia punya jabatan, ya pejabat kan harus gitu, harus ngatur keluarganya juga gitu, istri, anak, dan sebagainya. Itu harus ya masyarakat turun tangan, aparat juga turun tangan. Ya. Gitu. Baik, cukup saya kira Pak Mahfud sementara ini. Ya, terima kasih Pak. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan.
Negara demokrasi adalah negara yang pemerintahnya terbuka kepada kritik masyarakat. Karena kritik memang diperlukan untuk perbaikan bagi pemerintahan. Seperti kata Gus Dur, kritik itu adalah vitamin bagi kesehatan pemerintahan. Tetap berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Sampai jumpa. Selesai.